Hai fashion people, kembali lagi sama aku Cintana. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat dan bahagia ya. Karena di episode kali ini Cintana mau ngebahas soal fashion yang bentar lagi akan rame banget digandrungi. Dan semoga kita juga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Karena kan bentar lagi bakalan umat muslim di dunia itu menyambut bulan suci Ramadan. Nah, kira-kira kalau Ramadan biasanya kalian prepare apa? Opor, alat sholat, dan termasuk baju dong, betul nggak? Nah, episode kali ini khusus untuk menyambut bulan suci Ramadan, biar ada persiapan dulu jadi waktu Ramadan tiba kita nggak saltum. Before after udah nyiapin salah satu fashion yang cocok buat kamu gunakan selama bulan Ramadan. Yap, abaya. Nggak asing dong ya, karena emang belakangan ini fashion abaya masih digandrungi banyak orang, baik dari kalangan remaja, dewasa, hingga lansia. Model dan desainnya pun sangat beragam. Tapi kalian tahu nggak, kalau fun fact-nya ternyata abaya ini pernah loh jadi simbol status perempuan. Kok bisa? Penasaran kan? Selengkapnya hanya di Before After. Bagi kamu yang tengah berburu baju bernuansa Islami yang pastinya cocok digunakan saat Ramadan, bahkan Lebaran, pasti nggak asing nih dengan stylish abaya. Ya, tahun ini abaya menjadi salah satu jenis fashion yang diminati masyarakat, terutama kaum hawa. Abaya sendiri merupakan busana muslim yang memiliki lengan panjang dan potongan badan lus atau longgar. Selain longgar, abaya juga memiliki panjang hingga mata kaki bahkan lebih. Biasanya, abaya terdiri dari satu bagian busana atau one piece dress, sehingga mampu menutup lekuk tubuh perempuan dengan sempurna. Memiliki potongan yang longgar, siapa sangka, abaya sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Emang iya? Penasaran kan? Kita cek VT berikut ini. Seperti dikutip dari Cover Me Collection, sebuah brand fashion abaya terkemuka menyebutkan bahwa abaya sudah dikenalkan sejak lama oleh perempuan muslim sejak abad ke-7. Lebih tepatnya, abaya mulai ada ketika kebangkitan agama Islam. Abaya ini terinspirasi dari kain penutup yang dikenakan perempuan muslim saat beribadah. Nah, agar lebih praktis, terjadi beberapa penyesuaian hingga abaya diciptakan dalam satu potongan lebar yang bisa menutup lekuk tubuh perempuan hingga ke ujung tangan dan juga kaki. Selain itu, banyak orang yang percaya bahwa abaya muncul jauh sebelum kebangkitan agama Islam. Abaya juga dikabarkan sudah ada sejak zaman Mesopotamia, di mana pada zaman tersebut, perempuan mengenakan pakaian yang mampu menutup seluruh tubuhnya. Pakaian tersebut memang belum disapa abaya pada saat itu, tetapi tujuan utamanya yakni sama, menghindari perempuan dari pandangan akan tubuhnya. Selain sebagai penutup tubuh perempuan, di sebelum masa kejayaan agama Islam, abaya dikabarkan menjadi simbol status seorang perempuan. Beberapa cendekiawan bahkan menyebutkan bahwa menutup diri dengan abaya dan cadar atau penutup wajah menggambarkan status perempuan tersebut, sama pentingnya dengan agama. Bahkan ada yang menandakan bahwa abaya dan cadar merupakan simbol perempuan yang hidup dalam kemewahan, di mana perempuan bekerja dan hidup dalam kesulitan saat itu tidak mampu membeli kain untuk membeli abaya dan kain penutup kepala dan wajah. Meskipun begitu, selama ribuan tahun, tepatnya 4.000 tahun, abaya telah mengalami berbagai evolusi, mulai dari status sosial, menutup aurat, hingga kini menjadi fashion item yang banyak digemari. Beberapa tahun lalu, abaya dikenal hanya memiliki satu warna, yakni hitam. Namun seiring berkembangnya zaman, abaya menjadi makin beragam. Kini, abaya sudah hadir dalam berbagai warna dan juga motif. Bahkan beberapa ada yang menggunakan bordir untuk menambah kesan mewah. Selain motif dan warnanya, di zaman modern abaya erat kaitannya dengan agama Islam dan fashion statement perempuan muslimah. Apalagi dengan adanya modest wear, abaya jadi makin inklusif dan bisa dikenakan oleh siapa saja, bahkan perempuan yang tidak memeluk Islam. Itulah penjelasan sejarah dari abaya sendiri yang ternyata memiliki sejarah yang cukup panjang. Nah, kalau fashion people yang ada di rumah, kira-kira udah punya abaya yang model mana nih? Sesaat lagi Cintana masih akan kembali dengan menyiapkan informasi tentang serba-serbi abaya. Jangan kemana-mana, tetap di Before After.
Fashion people ngomongin soal fashion, pasti tiap busana memiliki karakter yang berbeda. Seperti halnya karakter untuk kain abaya, yang juga patut diacungi jempol. Busana abaya biasanya terbuat dari kain katun, chiffon, atau bahkan satin yang berkualitas tinggi, sehingga mampu memberi kenyamanan pada tampilan yang berkesan. Penggunaan material-material tersebut tidak hanya membuat pakaian terasa nyaman, tetapi juga lebih tahan lama. Dan ya, selama ini hampir semua baju abaya khas wanita Arab memiliki tampilan mewah, flowy, terkesan jatuh, dan tidak menerawang. Padahal kalau dilihat, sekilas bahannya tampak tipis serta lembut. Nah, usut punya usut, ternyata ada kain yang memang dikhususkan untuk membuat abaya loh. Penasaran kan? Berikut informasi selengkapnya. Kain pertama yang memang dikhususkan untuk membuat abaya yakni kain Maliki. Maliki merupakan jenis kain yang memiliki karakteristik matte atau doff, pekat, permukaan beralur, terasa lembut, agak lentur, dan adem saat digunakan. Cocok untuk cuaca panas maupun dingin, tone warna hitam bahan Maliki juga lebih pekat dan cenderung doff dibandingkan jet black dari jenis kain lain. Yang kedua, ada kain nida. Kain nida atau kain Saudi sering digunakan untuk membuat baju abaya modern kelas menengah ke atas. Bahan nida sangat diminati pemilik butik-butik terkenal di negara Qatar, Saudi, Dubai, dan negara Timur. Busana abaya berbahan dasar kain nida mampu mendukung sirkulasi udara dari tubuh, sehingga cocok digunakan di daerah beriklim tropis, terlebih saat cuaca panas. Jika dibandingkan Maliki, tekstur kain ini sedikit lebih lembut, agak tipis dan ringan, lengkap dengan kesan yang glamor dan elegan. Terlihat sedikit berkilau jika terkena cahaya, layaknya butiran glitter hitam di atas kain. Ketiga, ada kain fursan. Kain fursan merupakan jenis bahan abaya berkelas menengah yang banyak dijual di sekitar Masjid Nabawi, Arab Saudi. Beberapa karakteristik fursan, yang pertama permukaan kainnya sangat rapat, tekstur bagian luarnya lebih halus, terang dan berkilau, sementara sisi dalam kain lebih gelap. Terasa halus dan licin namun tidak menampakkan lekukan tubuh, tidak menerawang sehingga tidak butuh tambahan furing. Bagian dalam terasa kesat dan bergerigi jika digesek pada di kedua sisinya. Kain fursan terkesan jatuh dan nyaman jika dipakai ketika cuaca panas. Tampilan hitam berkilau tapi agak keabuan, dan yang terpenting kain fursan tidak mudah lecek atau kotor. Kain selanjutnya yang memang dikhususkan untuk membuat abaya adalah kain Lexus. Bahan Lexus merupakan jenis kain Arab yang sering dipakai untuk membuat pakaian di negara Timur Tengah seperti Bahrain, Kuwait, Saudi Arabia, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Secara garis besar kain ini bersifat ringan, halus, sejuk, tampak elegan, serta nyaman ketika musim hujan maupun panas. Sekilas, teksturnya mirip kain wool peach dengan sifat matte finish dan tidak licin atau glossy, sehingga tone warna hitamnya bisa lebih pekat. Terkesan jatuh dengan tekstur sangat lembut, halus, dan tampak elegan. Dan terakhir adalah kain harir. Abaya dari kain harir sangat mudah ditemukan di wilayah Timur Tengah dan Arab Saudi. Bahan ini disebut sebagai kain harir, satin Arab, kristal satin atau kristal crepe yang merupakan material terbaik dalam pembuatan busana abaya. Warna jet black kain harir terkesan mewah, eksklusif, dan sering dipilih oleh desainer untuk membuat seragam model pakaian. Ciri khas yang halus, sangat lembut, ringan, dan terasa sejuk saat bersentuhan dengan kulit, abaya dari kain harir umumnya dibanderol dengan harga yang sangat tinggi karena berkualitas super. Nah, selain kelima bahan tersebut, sebenarnya abaya sendiri bisa loh dibuat dari kain-kain yang berkarakter flowy. Nah, seiring meningkatnya popularitas pakaian abaya di kalangan wanita muslimah Indonesia, sangat penting untuk memahami tipe-tipe kain yang dipakai. Bukankah lebih baik memilih bahan pakaian berkualitas tahan lama ketimbang bahan-bahan kurang berkualitas yang cepat rusak? Nah, usai jeda berikut, Kintana udah nyiapin beberapa ide mix and match yang bakal kita bahas sesaat lagi. So, jangan kemana-mana, tetap di Before After.
Abaya merupakan salah satu jenis busana yang berasal dari Timur Tengah. Busana ini dikenal juga sebagai gamis Arab. Bentuknya mirip dengan jubah atau gaun yang akan membuat penampilanmu makin feminim. Nah, salah satu selebgram yang juga sering memakai baju abaya adalah Livia. Padu padan yang ia tampilkan terkesan manis dan juga pretty. Bagi kamu yang sedang mencari referensi OOTD fashion pakai abaya, berikut beberapa ide mix and match yang udah before after siapin, so check it out! Inspirasi mix and match yang pertama, kamu bisa mengenakan one set abaya dan hijab warna soft latte yang akan membuat OOTD kamu makin anggun dan effortless. Kedua, tampil hangat dengan perpaduan abaya warna putih dengan hijab warna krem dan handbag warna hitam yang fashionable abis. Ketiga, punya abaya warna haki di rumah? Kamu bisa mix and match dengan hijab pasmina warna soft beige seperti ini. One set abaya dengan hijab pasmina warna dark olive dengan handbag warna putih sangat cocok untuk kamu yang gak suka ribet. Makin catchy dengan memakai abaya tutun warna black blue dan hijab serta handbag warna hitam yang bikin gayamu makin elegan. Abaya jadi green dengan aksen manik berpola rapi dan kombinasi hijab pasmina berwarna senada ala Amelia Andani ini soft dan manis sekali. Outfit kajian Raffalsa dengan gamis rumpi motif bunga berwarna vintage. Kenakan juga model hijab yang rapi yang akan membuatmu tampil elegan. Balutan hijab warna putih pada gamis motif berwarna batea brown membuat Rika tampak anggun dan cantik. Raisa dengan gamis rupi sage green nampak semakin manis. Ditambah lagi adanya kombinasi hijab warna putih bersih yang bikin hati adem. Coba pilih gamis putih dengan taburan motif bunga dan kombinasi kerudung coklat susu seperti yang dipakai selama Aziza ini. Dress tutun dengan aksen ruffle di bagian bahu dan puff di bagian lengan bisa membuat kamu tampil elegan di pengajian. Pakai kaftan juga tidak masalah buat kamu ke kajian. Apalagi kalau memilih kaftan seperti punya Rika ini, anggun dan bikin hati adem. Nah, itu dia sejumlah ide mix and match abaya yang bisa kamu tiru. Yang pastinya, memilih inspirasi outfit kajian elegan ala selebgram di atas bisa membuat penampilanmu lebih sempurna. Dan gak terasa waktunya Kintana pamit undur diri, tapi fashion people yang ada di rumah jangan lupa untuk terus saksikan Before After setiap hari Rabu pukul 17.30 hanya di Batik TV. Saya Kintana, see you tomorrow and bye-bye.